Pemuda ini 5 tahun yang lalu juga saya undang di acara Kikendi. Bahkan saya pernah datang ke desanya, melihat sendiri dengan mata kepala sendiri apa yang dia lakukan dan dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan apa yang diinisiasi oleh pemuda ini. Menurut saya luar biasa, keren. Jadi nggak lama-lama lagi, karena Anda pasti udah jengkel kalau saya terlalu berpanjang-panjang. Karena itu mari kita sambut Sugeng Handoko. Mas Sugeng. Ya. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini bajunya baju apa? Ini sorjan, lurik. Sorjan lurik. Ya. Asli dari? Jogja. Jogja. Ya. Terus bawa apa ini? Nah, ini salah satu piagam penghargaan dari besi ini. Ya, UNWTO. Berkarat lagi. Aslinya kayak gitu, Bang Andi. Oh, aslinya gini. Pertama kali saya nerima itu tak keren, wah ini saking lamanya berkarat. Tapi ternyata kayak gitu. Kayak gini ya. Coba cerita apa ini? Ini adalah salah satu penghargaan yang kami terima di 2021, jadi masih baru. Penghargaan desa wisata terbaik versi UNWTO, jadi penghargaan desa wisata tingkat dunia. Wish, ini tingkat dunia? Ya. Tingkat dunia loh ya. Keren, keren. Kita berikan aplaus dulu dong, Mas Sugeng. Ya, ini dibawa, jangan sampai nanti ditinggal. 5 tahun lalu ya, kita bertemu di sini sebenarnya. Di sini. Ya. Tapi saya sama tim Kikendi main-main ke sana ya. Tapi Bang Andi ketika datang nggak ngabari, jadi saya pas nggak di rumah, sehingga tidak bisa ketemu langsung. Bapak Ibu sekalian yang belum pernah ke Ngelanggeran, itu ada embung di atas, dan di sekitarnya itu pegunungan purba. Apa purba? Gunung Api Purba. Gunung Api Purba. Keren banget. Saya ke sana, kita foto-foto, menarik sekali. Nah, tapi ini bukan cerita soal embung semata, tapi sebuah gerakan besar yang membuat masyarakat di Ngelanggeran dan sekitarnya menjadi sejahtera ya. Jadi sekarang ini menjadi tujuan wisata. Karena ini penghargaannya untuk desa wisata. Desa wisata. Kalau sekarang kami nih rombongan semua di studio dan dari rumah main-main ke tempat Anda sana, apa yang kami dapatkan? Oke, jadi desa kami itu berkembang dari desa yang dulu tidak ada daya tariknya. Kami mencoba menggali potensi yang awalnya itu magnetnya adalah alam, yaitu Gunung Api Purba. Luasnya 48 hektar dan ini dulu gunung api aktif. Jadi ketika wisatawan atau orang datang ke desa kami, yang pertama kali dilihat adalah gunung. Tingginya kalau di Jakarta sini kayak gedung-gedung bertingkat, nah itu batu di desa kami. Jadi wisatawan dia bisa trekking, kemudian camping, banyak juga kegiatan yang bisa dilakukan berkegiatan dengan masyarakat. Jadi yang kami create itu adalah sebuah inovasi untuk mengintegrasikan kegiatan masyarakat menjadi atraksi bagi wisatawan. Sehingga masyarakat merasa bangga terhadap pekerjaannya, kemudian wisatawan bisa belajar nilai-nilai kearifan lokal yang itu didapatkan di desa. Apa misalnya? Di desa kami sangat bersyukur, guyub rukun itu sangat kuat, kesederhanaan, kemudian kemandirian, kerja keras, gotong royong itu menjadi satu kekuatan yang kami miliki. Oke, menarik ya. Tapi saya dengar kebangkitan, kesadaran bahwa desa Ngelanggeran ini dan sekitarnya bisa menjadi desa wisata itu akibat bencana ya? Iya, salah satunya. Nah, nanti cerita, tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Kemajuan sebuah desa wisata bukan semata ditentukan oleh sumber daya alamnya, melainkan buah dari kerjasama warganya. Seperti di Desa Ngelanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ialah Sugeng Handoko yang merintis kegiatan ekowisata di Desa Ngelanggeran sejak tahun 2006. Ia menggandeng warga untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya. Mulanya, kegiatan wisata di Desa Ngelanggeran hanya sebatas aktivitas trekking di kawasan Gunung Api Purba. Namun kini, beragam paket wisata yang menarik wisatawan lokal dan mancanegara tersedia di Desa Ngelanggeran. Ke daerah Gunung Kidul paling kan ada pantai, kalau ini kan
kayaknya beda gitu. Maksudnya penasaran juga Gunung Api Purba itu kayak gimana sih, kenapa bisa disebut Gunung Api Purba. Di samping itu juga ngelihat view-nya kalau di sosmed kan bagus gitu. Paket wisata yang ditawarkan di Desa Ngelanggeran hampir semuanya melibatkan peran aktif warga. Di antaranya paket live-in, di mana wisatawan tinggal bersama warga dan mengikuti sejumlah kegiatan seperti bertani, membuat kerajinan, dan berlatih kesenian lokal. Selain live-in, wisatawan dapat juga menikmati sejumlah paket wisata lainnya, seperti membatik di Gria Batik, melakukan pijat di Gria Spa, kegiatan tersebut didukung adanya transportasi berupa mobil jeep yang juga dikelola warga. Kalau dulu orientasinya itu hanya kunjungan sebentar, dia datang beli tiket explore pulang gitu doang. Nah sekarang itu target kita adalah lama tinggalkan. Otomatis ketika lama tinggal di desa, tingkat pemberdayaannya semakin tinggi. Berkat inovasi-inovasi yang digagas Sugeng dan warga, di tahun 2021, Desa Ngelanggeran sukses meraih gelar Desa Wisata Terbaik Dunia dari Organisasi Pariwisata Dunia. Prestasi dan kemajuan Desa Wisata Ngelanggeran ini dirasakan langsung manfaatnya oleh sekitar 150 orang pengelola desa wisata dan seluruh warganya. Pada saat dulu sebelum dibuka desa wisata, untuk meningkatkan perekonomian, kita harus pergi ke luar Desa Ngelanggeran. Misalnya kalau anak muda harus ke kota dulu. Terus setelah dibukanya desa wisata ini, banyak peluang kerja yang di sini. Sugeng Handoko dan warga Desa Wisata Ngelanggeran membuktikan bahwa dengan gotong royong dapat membawa kesejahteraan bersama tanpa melupakan nilai-nilai kearifan lokal. Wah, waktu saya ke sana dulu spa belum ada. Kambing, susu kambing belum ada. Terus apa lagi yang belum Batik ada? juga belum ada. Batik belum ada. Terus kuliner belum banyak karena kami waktu itu makannya di warung itu Ya, ada. soto itu di bawah ya. Belum ada yang kayak tadi itu ya. Jadi perkembangannya udah jauh sekali ya, apalagi dapat penghargaan internasional seperti ini. Tapi coba cerita, awal mula terpikirkan bahwa desa kita harus punya sesuatu untuk bisa mensejahterakan. Itu kan kalau nggak salah gara-gara gempa 2006, salah satunya ya. Bagaimana cerita awal mulanya? Oke, jadi sebenarnya itu kami sangat bersyukur ya. Saya sangat mensyukuri sekali saya dilahirkan di desa. Saya dilahirkan di Ngelanggeran, di Gunung Kidul, di Jogja. Kami bersyukur oleh para senior kami di Karang Taruna itu ditanamkan rasa mencintai lingkungan dan mencintai desa. Sehingga saya ketika masih SD itu sudah diajak untuk berkegiatan di kawasan gunung, untuk diajak nanam pohon, kemudian menjaga, merawat, sehingga ada ikatan yang terbangun. Nah setelah itu ditambah satu momentum gempa, jadi gempa Jogja 2006 yang pusatnya di Bantul, itu juga terasa di desa kami. Oh, jadi gempa itu mempersatukan. Mempersatukan. Ya? Karena rumah-rumah yang rubuh itu kemudian semua ayo kita gotong royong. Betul. Gitu ya. Kalau dulu mungkin satu pemuda dengan pemuda lain antar dusun pun kurang kuat ikatannya. Kemudian kami sering nyari bantuan, kemudian banyak juga relawan yang masuk. Nah ini ada potensi yang seperti ini kok tidak dikelola. Nah dari situ proses berkembang kemudian berdiskusi, membangun mimpi bersama untuk bangkit dari rumah yang awalnya roboh jadi punya. Kita pengen juga mengembangkan Ngelanggeran dari sebuah desa yang miskin, yang konotasi negatifnya juga cukup kuat, menjadi sebuah desa yang berkembang kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi memang momentum bencana itu menjadi satu mempersatukan masyarakat titik juga untuk kami bisa bangkit. Kemudian didukung juga dengan sudah mulai gencarnya teknologi. Jadi promosi termasuk mengenalkan desa kami, itu kami menggunakan itu. Dan anak-anak muda itu dekat dengan teknologi. Dulu masih zamannya
Friendster mungkin Bang Andi juga sempat pakai. Itu juga kita gunakan. Mulai waktu itu ya. Oke, untuk dengan bisa- segala keterbatasan Iya. teknologi, tapi itu sudah mengubah ya perspektif dalam melihat bagaimana kita mempromosikan Iya. desa kita. Tapi Gunung Kidul kan terkenal sulit air itu Iya. ya. Nah, embung itu adanya kapan? Siapa yang bikin embung itu? Jadi embung itu salah satu inovasi yang dibangun di 2012. Jadi kami bersyukur di Jogja itu kita punya gubernur yang sekaligus raja kami itu untuk hibah. Jadi masyarakat karena ada kegiatan pengembangan pariwisata kemudian dinilai mampu dan layak untuk bisa mengelola, itu diberikan hibah untuk membangun embung. Jadi dibangun di 2012, kemudian diresmikan di Februari 2013. Yang di situ tujuan embung itu adalah konservasi air. Jadi menampung dan menangkap air hujan, kemudian dipanen ketika musim kemarau. Jadi panennya itu ketika musim kemarau dialirkan ke kebun buah seluas 20 hektar itu untuk mengairi durian dan kelengkeng. Bahkan petani itu juga diajari. Jadi di situ dilatih 100 petani inti yang mereka diberikan edukasi, kemudian praktek langsung untuk bisa mengelola kebun itu dan harapannya bisa disebarkan ke masyarakat yang lain. Uang itu tidak akan kita temukan di hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, bahkan tahun pertama. Dia akan patah semangat ketika tidak ketemu itu.